Nah, radang tenggorokan atau faringitis adalah peradangan yang terjadi di faring atau tenggorokan. Nah, ketika mengalami radang tenggorokan itu ada banyak hal nih gejala yang mengganggu. Nah, mulai dari rasa nyeri di tenggorokan dan juga suara sampai serak ya tentunya. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga bisa terkena radang tenggorokan ini. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja dan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Nah, untuk mengatasi radang tenggorokan bisa dilakukan dengan beberapa cara nih. Nah, yang kita bahas adalah cara mengatasi radang tenggorokan secara alami ya ini. Nah, bisa membuat jus delima dan juga mengkonsumsi pisang. Pisang bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dibuat jus juga nih. Kemudian bisa menggunakan madu, terus makan juga dengan sup ayam. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan sayuran karena sayuran bisa menambah imunitas tubuh kita ya. Dan jangan lupa nih, bisa juga mengkonsumsi air putih hangat yang diberi garam sedikit saja karena garam bisa mengatasi masalah inflamasi atau peradangan ya. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan kita secara alami karena di rumah pasti ada nih. Kita kemudian akan mengenali ciri-ciri radang tenggorokan. Ciri-ciri radang tenggorokan tidak sebatas nyeri dan sakit pada tenggorokan saja ketika kita makan ataupun minum. Nah, biasanya ada pula beberapa gejala lain yang perlu diwaspadai. Jadi tidak boleh sembarangan atau menyepelekan radang tenggorokan ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini akan kita bahas nih ciri-ciri lainnya yang disertai dengan hal-hal yang mengganggu ketika radang tenggorokan terjadi. Yang pertama adalah rasa sakit dan sensasi gatal pada tenggorokan. Ini merupakan ciri utama atau ciri yang paling ditimbulkan dari terjadinya radang tenggorokan nih. Nah, rasa nyeri dan sensasi gatal itu sangatlah mengganggu, apalagi pada saat kita bekerja ataupun anak-anak ketika bersekolah, karena anak-anak akan lebih banyak aktivitas bermain dan mengobrol dengan teman-temannya. Nah, ini sangatlah mengganggu ya rasa sensasi gatal ini. Kemudian yang kedua adalah nyeri saat menelan dan juga berbicara. Nah, gejala atau ciri-ciri kedua ini ketika tenggorokan meradang, rasa nyeri juga bisa terasa saat kita menelan makanan dan juga minuman. Nah, pada kondisi yang sudah parah, rasa nyeri juga bisa timbul saat kita mengobrol ataupun berbicara. Nah, jadi sudah sangat mengganggu banget nih apabila ketika berbicara itu sudah sangat sakit. Nah, kemudian ciri-ciri atau gejala yang ketiga adalah suara serak atau teredam. Nah, dari suara serak, ketika kita akan berbicara atau mengobrol, tentu saja kita akan mengeluarkan suara yang tidak begitu jelas karena suara kita serak ataupun teredam. Jadi, bisa mengganggu juga nih ketika kita akan mengobrol dengan teman kita ataupun teman kerja kita. Dan tentunya sangat mengganggu ya karena aktivitas kita sehari-hari kebanyakan adalah mengobrol. Nah, kemudian yang keempat adalah batuk dan gejala lainnya lagi nih. Karena apa? Karena infeksi yang menyebabkan radang tenggorokan juga bisa nih menimbulkan berbagai gejala lainnya. Misalnya batuk, demam, pilek, sakit kepala, dan juga pegal-pegal. Nah, jadi radang tenggorokan bisa menimbulkan beberapa gejala lainnya nih. Tidak langsung sembuh ya. Misalnya radang tenggorokan langsung sembuh tetapi gejala lainnya belum tentu sembuh. Di video kali ini akan dibahas nih yaitu tentang Efgytrosis Meiji. Nah, kebanyakan orang taunya Efgytrosis Meiji itu hanyalah permen biasa untuk mengobati sakit tenggorokan atau radang tenggorokan. Nah, sebenarnya Efgytrosis Meiji itu merupakan suatu antibiotik. Nah, Efgytrosis Meiji itu tablet hisap antibiotik, yaitu tablet hisap yang berisi antibiotik yang memiliki kandungan
fradiyomisin sulfat, dan juga gramisidin yang berfungsi untuk mengobati gingivitis, stomatitis, faringitis, bronkitis, tonsilitis, dan juga lainnya. Nah, di sini bisa mengobati untuk radang tenggorokan dan juga radang amandel. Akan tetapi F-gaterosis ini tidak boleh dijual belikan secara bebas ya, karena kandungannya antibiotik. Nah, jadi untuk bisa membeli obat ini atau mendapatkan obat ini harus periksa ke dokter dahulu untuk mendapatkan resep ya. Nah, untuk dosis aturan minum yaitu dewasa 1-2 tablet dihisap 4-5 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak di atas 6 tahun itu 1 tablet hisap sebanyak 4-5 kali dalam sehari. Nah, kenapa sih kok F-gaterosis Meiji ini harus pakai resep dokter? Karena merupakan antibiotik ya tadi. Antibiotik harus dihabiskan dan dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan juga resep dokter agar bisa bekerja dengan efektif dalam mengobati penyakit. Nah, bila konsumsi antibiotik dilakukan secara tidak tepat atau menyalahi aturan dan dosis atau tidak dihabiskan, hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri di tubuh kita. Nah, tablet hisapnya seperti ini ya, yaitu ada tulisannya F-gaterosis gitu. Nah, meski gejala penyakit atau keluhan yang dirasakan sudah mereda, bakteri penyebab penyakit di dalam tubuh itu belum tentu sudah hilang sepenuhnya loh. Oleh karena itu, antibiotik harus tetap dihabiskan sesuai dengan anjuran dari dokter. Selain itu, bisa juga nih, antibiotik apabila tidak dihabiskan akan memunculkan resistensi antibiotik atau kuman penyebab penyakit menjadi kebal terhadap antibiotik yang diberikan karena tidak dihabiskan ya. Kemudian juga muncul infeksi tidak benar-benar sembuh dan infeksi itu akan muncul kembali. Dan apabila diberi antibiotik yang sama itu tidak akan sembuh karena virus atau bakteri tersebut itu sudah kebal ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Nanti ditunggu kelanjutannya nih, ada perbandingan antara F-gaterosis dan juga S-petrosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.